Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sekarang saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah. Saya dan Mualaf Center Yogyakarta sedang besuk saudara Ronald ya. Roland. Assalamualaikum. Roland kok, sorry ya, Roland. Tadi pakai ko lagi. Habis operasi ya, iya Mas Roland. Jadi operasi apa? sinusitis kronis. Kronis? Ya. Kok pakai kronis? Iya kan ada yang akut, ada yang kronis. Emang saya udah selama ini nggak tahu atau gimana? Nggak ketahuan. Oh alah, taunya baru setelah masuk. Baru 2 minggu terakhir ini. Terus operasi. Operasi baru kemarin. Jadi disedot berarti. Dibelah, sedot dari dalam sini, dari hidung sini ya, karena ada gumpalan di sini juga, sama di sini. Oh, Gitu. Tapi Plus di sini juga. Oh gitu. Ya, jadi disedotnya pakai selang ke dalam sini. Katanya gitu. Jadi agak bengkak dikit ya. Ini bengkak banget, bukan dikit lagi, bengkak banget. Lumayan ya bengkaknya. Ya. Iya, sorry berkeringat loh. Berarti kalau begini nggak bisa ya, tampar pipi kanan kasih pipi kiri nggak bisa ya? Aduh. Lagi bengkak soalnya gitu ya. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Memberi aja. Oh, memberi aja. Jangan menerima, terlebih berkat memberi pokoknya. Ya ya. Nah, para pemirsa, ini kita sekarang apa ya? Pengen denger dikit lah kisahnya. Tapi ngomong nggak masalah kan ya? Insya Allah, kalau pelan-pelan nggak apa-apa sih. Mas Roland ini kan baru bersahadat bulan Desember ya, Desember, 2022 ya. 22. Berarti kan masih seumur jagung lah ya, lewat dikit lah ya. Dikit lewatnya. Berarti udah dipanen lah ya. Udah panen. Alhamdulillah. Boleh cerita dikit nggak, Mas Roland? Ya. Kok saya sih udah nonton kisahnya, Ya. tapi sedikit aja wasilahnya gitu lah. Kok Ya. bisa jadi seorang Muslim gitu? Jadi gini, pada mulanya saya dulu teologi ya, basicnya teologi saya. Kami dulu pernah mempelajari tentang Islamologi. Oke, di STT. STT. Boleh tahu nggak STT-nya apa? Boleh disebutin nggak? Kalau nggak, Jangan deh. jangan nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa. Oke. Tadi Terus, ya. off air aja nggak apa-apa Ya, ya, sebutin. ya. Jadi Terus, setelah saya membanding-bandingkan kitabnya mereka dengan di rentetan sejarah, kita kan belajar tentang sejarah gereja, sejarah Islam. ya. Nah, pada waktu saya mempelajari sejarah gereja dan sejarah Islam, mungkin orang-orang udah pada paham lah, orang konten-konten tuh yang di luaran masa Yesus dengan masa Nabi Muhammad itu kan 600 tahun ya setelah itu. Bedanya. Dan Yesus kan setelah 12 tahun di Bait Allah, habis itu hilang. hilang. Tapi kan Nabi Muhammad kan rentetannya ada. Terus bahkan ada, itu ya. di YouTube sudah. Iya. Nah, dari situ saya berpikir begini, kemana beliau? Ada yang bilang sekolah katanya. Kata pendeta Israel Solo sekolah Kalau katanya. saya tidak berpikir itu kok. Pikiran saya mah beda. Iya. Dia menyibukkan diri dengan ahli Farisi, Oh gitu ya. ya, berdebat. Ya. Nah, endingnya seperti apa saya nggak tahu. Selama itu kok nggak ada sisanya. Endingnya ujung-ujungnya 28 mendekati 29 dia mati, disalibkan, baru muncul lagi. 2829 mati. Dia enggak, maksudnya dia muncul lagi Oh, gitu iya. loh. Proses lagi kayak 30-an itu kan. Ya. Dia baru muncul lagi. Nah, serentang waktu itu dia ngapain? Apakah dia berguru dulu ataukah seperti apa? Nah, itu mulai saya gelisah. Seorang tokoh yang hebat kok hilang. Nah, saya mempelajari tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Dia bukan hanya seorang pemimpin, dia seorang leader, dia seorang father, dia seorang pemimpin yang hebat, dia kakek juga. Dia menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi saya berpikir seorang pemimpin itu pasti menumbuhkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang hebat. Iya. Bukan cuma berhenti mengajarkan saja. Iya. Nah, di situ saya berpikir, inilah pemimpin. Saya mulai goyah, dan di situ saya mulai mencari-cari. Itu dipelajari di STT. Di STT, Oh, Islamologi itu. Islamologi. Jadi yang di Islamologi itu yang dia Sejarah yang gereja dipelajari sejarah. ada, sejarah. Terus? Sejarah gereja sama sejarah Islam ada, tentang pergerakan Islam ada. Oh. Nah, saya lebih fokus ke tentang yang itu tadi. Oh, oke. Terus teologinya juga dipelajarin. Iya dong. Ketauhidannya juga dipelajarin. Iya. Oke. Jadi ketauhid apa ya? Teologi atau yang Yang teologi. teologi pastilah. Maksudnya Yang- teologi Islam gitu. Oh enggak. Oh, enggak. Kalau Jadi cuma teologi kan sejarahnya. sejarahnya Ya. saya pelajari itu enggak. Oke. Jadi saya lebih belajar ke sejarah itu. Belajar sejarah
kodifikasi Quran nggak? Waktu Diajarin itu nggak? enggak. Oh enggak. Cuman Oke. gini, garis besarnya mereka yang untuk ya tau lah, untuk saling menyerang, menjatuhkan seperti itu pasti Iya, ada. iya, iya. Cuma saya udah lupa yang itu. Terus diajarin juga nggak ayat-ayat Quran yang diartikan secara sepihak oleh Ada. ada? Oh, ada. kalimatullah. Ada. Ruhullah. Nah, ya gitu. Ruh kan kayak rohalah, Ya, rohullah. ya, ya. Ya, kayak gitu tuh. Oh, jadi gitu-gitu diajarin Ada. di Islamologi, Ada. di dalam STT. Ada. Bukan gini ya. Biasanya lebih ke penjabaran keluarnya. Jadi kita mencari tahu juga. Mm-mm. Kalau mereka kan biasanya garis besarnya. Hmm. Kayak sejarah Islam itu seperti apa, pendirian Islam pertama kali Islam datang itu kapan, ya seperti itu. Nah, kemudian kita lebih bertanya jawab kepada diskusi. Oh, nah itu yang ngajar dosennya itu orang Islam atau orang Kristen? Mantan Islam. Mantan Islam. Oh, murtadin berarti. Murtadin. Oke. Tapi sekarang Islam lagi. Sekarang Islam lagi. Ya, saya tidak perlu nyebut, nanti Iya. setelah off air saya sebut. Enggak, karena saya juga pernah dengar ada seorang pendeta dia ngajar di STT. STT, enggak, bukan di STT, malah di Sekolah Tinggi Islam. Sekolah Oh. Tinggi Ilmu Agama Islam, tetapi untuk menjelaskan mengenai kekristenan gitu. Kristologi. Dibilang kristologi juga bagaimana ya? Hampir-hampir gitu. Pokoknya yang arahnya ke situ lah gitu ya. Berarti di STT juga mendapatkan kelas Islamologi, Iya. mempelajari tentang sejarah Islam, Ya. tetapi juga mempelajari tentang ayat-ayat Quran yang dipahami berbeda dengan Islam gitu. Ya, biasa atau kayak gitu di Oke, berarti mengenai ilmu serang menyerang gitulah ya. ya. Oh. Nah, jadi para pemirsa ya, banyak juga orang Kristen yang mungkin nggak tahu komplain sama saya, ngapain sih ngurusin Seberang. agama orang lain gitu kan. Nah, dengar sendiri ya, mantan lulusan STT, di dalam STT juga ada Islamologi. Ada. Nah, itu sering dipakai oleh lulusan STT atau misionaris-misionaris yang di lapangan menggunakan ilmu itu untuk mengajak orang di luar Kristen ya untuk masuk Kristen, betul? Ya. Betul ya? Yang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi asal sama-sama tahu lah gitu ya. Ya. Maksud kita sih begini sebenarnya. Mau suara apa? Dorongan. Maksud saya gini. Mau belajar Islamologi atau mau belajar Kristologi itu buat masing-masing pihak sebenarnya fine-fine aja. Ya. Tetapi asal jangan dipakai di dalam rangka yang artinya upaya-upaya atau praktek di lapangan yang melanggar aturan pemerintah. Ya. Karena sudah ada peraturan pemerintah ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama. Ya. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, silakan. tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Ya. Dengan cara mungkin door to door, dengan cara beri sembako dan macam-macam. Biasanya Ya. bansos. Jadi ini buat edukasi juga ya. Jadi ini saya dengar sendiri langsung nih dari lulusan STT gitu ya. Nama STT-nya beliau nggak mau sebut, kita nggak apa-apa, nggak usah. Tapi yang penting ada ya di dalamnya Islamologi. Ada. Oke, terus Bahkan mau dari di cross check sampai hari ini pun pelajaran itu masih ada. masih ada. Oke. Terus, nah ini saya pengen konfirmasi, ini saya penasaran kalau ketemu orang STT biasanya gini. Bener nggak kalau di STT itu setiap mahasiswanya tuh diberi target harus memenangkan jiwa berapa orang gitu? Kalau target berapa jiwa tidak. Tapi biasanya begini. Kami itu kan waktu setelah lulus, kami biasanya praktek dulu. Sebelum lulus biasanya kenaikan tingkat mau ke S1 ke Selatan 4 itu kita praktek dulu ke lapangan. Itu biasanya sampai 2 bulan 3 bulan kita di sana mengenali medan dulu. Nah, setelah kami kembali lagi ke kampus, kami kan nusun data. Setelah itu penginjilan. Dan penginjilan kayak ini mau di manapun terserah. Tapi targetnya gini, menangkan jiwa. Nah, kalau saya itu dulu melenceng, praktek saya di Lasem, di Rembang, tapi lebih saya ke Kalimantan Barat. Oh gitu. Nah, di sana ya Kalimantan Barat berarti targetnya orang-orang Dayak nih. semua. Kalau saya bukan Dayaknya, karena Dayak udah mayoritas Katolik sama Kristen. Malah saya itu orang trans. Oh gitu. Dan orang yang dari Jawa. Dari Jawa, rata. Oh. Jawa, kemudian Batak yang Muslim. Ya
Astagfirullah, kalau saya mengingat itu ya Allah. Jadi dulu udah memenangkan jiwa berapa orang? Jangan gitu, saya tertuduh. Saya kalau sholat terselih kali tertuduh itu. Bukan, maksud saya mau nagih nanti. 60, Ayo, 63 kakak. 63 kakak tuh coba. Satu kakak kalau misalnya 2 orang aja udah 5, berapa? rata-rata 5. Berarti udah 300-an. Makanya saya pengen nangis ya Allah. Belum yang di Papua. Ya sudah nggak apa-apa, maksudnya gini aja. Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Iya. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak apa namanya? Itu PR kita buat saya. ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu Siap. aja sebenarnya sih. Siap. Nggak usah terlalu dipikirin dosa-dosa yang sudah pernah Ya. dilakukan. Yang penting sudah bersahadat, insya Allah kalau Islamnya baik, kembali dari nol. Amin, amin, Itu amin, aja ya kan. Amin. Jadi tadi kita dengar kan Islamologi, penginjilan dan segala macam itu nyata Ada. ya, nyata ya, diakui nggak diakui ada kan. Ada. Oke. Terus lanjut setelah belajar itu gimana jadinya? Belajar yang mana? Ya maksudnya setelah belajar dari Karena STT, gini, mengenal Islamnya gimana? Saya mulai gelisah ya. Akhirnya saya goyah tentang pemahaman saya tentang ketuhanan. Karena bagi saya Tuhan itu pemimpin yang luar biasa, leader, leadershipnya ada. Nah, kembali lagi saya mempelajari leadershipnya tentang Nabi Muhammad. Saya mulai belajar dari teman saya bertanya. Dari situ gini, bukan hanya itu. Dulu yang doktrin orang tua saya Islam itu keras, Islam itu ya pokoknya agama dunia Kristen itu sesat. Saya mengenal orang-orang Muslim yang di sekitaran saya kok nggak seperti itu. Bahkan lebih jahat saya daripada mereka. Gitu ya. Jahat saya, bajingan saya. Jahat beneran apa jahat tanda kutip nih? Jahat beneran. Oh, Jahat beneran saya dulu sampai Iya. karena saya meninggalkan penginjilan saya lebih terlena dengan dunia waktu itu. Keenaan bisnis jadi lupa ada digeser. Nah, dari situ saya mulai belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam, mencari tahu apakah benar seperti itu, apakah benar. Nah, semakin kesini semakin saya nyaman. Tapi sorry Roland ya, waktu lulus STT berarti sempat jadi pendeta atau? Saya pernah wakil gembala. Oh, wakil gembala. Saya pernah mau diangkat PDM, saya nggak mau. PDM, pendeta muda. Saya nggak mau. Oke. Kemudian saya ditempatkan di Manado, mau dijadikan gembala sidangnya, saya juga nggak mau. Oke. Karena jiwa saya memang ke lapangan. Saya nggak bisa terikat sama dengan. Berarti itu. jiwa misionaris. Ya, Berarti kalau boleh saya bilang ini mantan misionaris dong. ya. Semin, saya banyak. Semin tuh apa? Di daerah Semin. Di Manado. Di sini. Oh, di sini. Oh, alah. Bahkan saya sampai kemarin tuh kaget di Wonosari sini salah satu yang saya pernah kaderisasi mendirikan gereja di sini. Saya kaget, gerejanya ternyata di sini. Sampai hari ini eksis, saya kaget. Itu gitu. sampai saya ya Allah, dosa saya ini ya Allah, PR saya. PR banget buat saya. Keluar rumah sakit ke sono lagi ntar, balik. Dalam? Keluar dari rumah sakit ke sono lagi. Iya. Cari orangnya dulu di. Iya, saya harus punya bekal dulu. Iya. Karena non sewu, saya Islamnya Iya. masih segini, jadi tidak punya Iya. pegangan untuk menyadarkan Iya, itu, iya. belum tahu. Iya, betul. Begitu ya. Iya, betul. Sama Wah. Pak Ali, Ustadz Ali. Berapa tahun jadi misionaris? Kurang lebihnya 4-5 tahun lah. 4 sampai 5 tahun. Iya. Manado. Yang pertama itu Kalimantan, yang jelas malah itu seluruh Kalimantan. Oh, Seluruh seluruh Kalimantan. Seluruh. Yang mental itu cuma di Kalimantan Selatan. Oh, gitu. Karena mayoritas sana kan muslimnya kuat. Ya, Banjar ya. Banjar susah. Kemudian di Papua, kemudian di Manado, Sama Jawa. Jawa mayoritas. Oke. Saya tidak mau sentuh Jawa. Memang jiwa saya memang keluar dari Jawa. Karena Jawa nanti perangnya terlalu banyak. Terus 4-5 tahun menjadi misionaris, sempat ada jeda atau langsung kesandung ke Islam? Sempat ada jeda. Berapa tahun? Jedanya 2015, 2016 sampai 2000 sekarang 2018, 2015 ke 2018. Sampai 2022. 2018 saya sudah mulai serius belajar Islam. Hijrah. Oh gitu. Sudah mulai hijrah. Saya sudah baca Quran, sudah belajar semuanya sudah Itu belajar. tapi udah syahadat 2018. 2010 udah. Loh,
Jadi misionarisnya tahun berapa? 2003 dan 2003 2003 sampai 2008 atau 2007 gitu. 2010 itu. Oh, berarti 7 tahun dong. Ya, pokoknya 2010 itu saya gini. Saya meninggalkan dunia misionaris, saya sekuler, saya bekerja dan saya kenal teman-teman saya itu, saya belajar Islam. Oh, sempat masuk ke dalam dunia komersil. Oh, maksudnya kerja gitu Ya, ya. kerja karena untuk support. Oh. Itu. Jadi saya tidak menerima bantuan dari mana apa enggak. Oh, gitu. Dana dari saya pribadi. Itu misi saya. Berarti kan Mas Roland ini dulu nyari duit untuk penginjilan gitu kan? Iya. Dulu ya. 2003 mulai penginjilan, ada kerja, terus sampai 2010 akhirnya bersahadat. Iya. Bersahadatnya, Tapi syahadatnya konyol, nggak ada yang bimbing ya, tahu sendiri kan. oh karena nggak ada yang bimbing. Akhirnya jadi bajingan dulu. Sampai. Iya, ada. Nanti bisa ditemukan di channel Nah, MC iya. ya, ada. Digabungin iya, aja. iya, boleh. Itu. Setelah 2018, Nanti di channel MC itu ada komplit semua. Sampai rentetan akhirnya saya syahadat ulang sampai hari ini. sahadat ulangnya di 2022, 2022 Desember. bulan Desember kemarin ya, Masya Iya. Allah. Di Masjid Gede, Kauman. Masjid Gede, dibimbing oleh Mualaf Center Yogyakarta Iya. ya. Terus dibawa ke gedung, habis disyahadatkan, dibawa ke gedung dakwah. Dibawa ke gedung maksudnya untuk disunat gitu. Dipukulin Oh, ulang. dipukulin dulu. Dipukulin ulang. Digebukin dulu. Dibentuk lah ya, dibentuk. Brainwash dulu, brainstorming dulu. Diajar kepalanya, dibuang yang lalu-lalu dibuang. Itu cukup lama berarti ya, 2010 sampai 2022. Lama. 12 tahun. Iya. 12 tahun udah jadi muslim. Iya, yang resminya baru kemarin sih sebenarnya. Ya, 2018 itu memang benar-benar belajar, tetapi kembali lagi saya belum menemukan. Ya, 2010 udah muslim, udah syahadat. Cuman masih belum mungkin Ya lah, belum masuk dalam hati lah ya. Iya, masih gelisah. Terus 2018 baru mulai belajar benar. Ya. 2022 akhirnya Akhirnya itu endingnya yang benar sampai hari ini dan sampai insya Allah sampai mati nanti. Insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin, Itu ya, yang diminta sih. Nah, sebenarnya yang saya pengen denger ini kalau sama mantan-mantan misionaris nih, apa yang mereka lakukan di lapangan, apa triknya, supaya apa? Yang nonton juga paham. Yang pertama satu, triknya kami yang pertama kami berbagi hidup. Berbagi? Hidup Oh, bukan berbagi sembako. itu belakangan. Oh, belakangan. Yang pertama itu apa yang bisa kita buat? Hmm. Kita menjadi jawaban atau tidak Oke. atas permasalahan mereka. Yang penting utama itu dua itu. Kita bisa diterima dan kita bisa menjadi jawaban atau tidak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka, entah itu dari hidup kita, dari pemikiran kita, atau tenaga kita, atau kita dari keuangan kita. Memang kita harus membaur benar. Jadi kalau misionaris itu memang kerjanya itu nyata gitu Nyata. ya. Nyatanya tuh langsung masuk ke dalam kehidupan Langsung, keluarga-keluarga yang langsung ke non-Kristen mereka. ya. Iya, langsung kita masuk ke mereka, bisa diterima atau tidak. Menawarkan bantuan. Iya, pertama kita perkenalan dulu aja. Oke. Say hi tiap hari. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah gini ya, gitu. Terus pertama kalau saya ke anak muda lebih dari dunia musik kalau saya. Oke. Nongkrong bareng, ngopi Ya, bareng, ya. ya musik itu. Setelah perkenalan, terus berapa lama sampai berani ngajak mereka masuk gereja gitu? Saya tidak ngajak mereka masuk gereja. Nah, terus Saya gimana? undang mereka ke rumah. Oh, ke rumah dulu. Rumah, bedstone dulu dong. Rumahnya Kecil-kecil. gereja juga katanya. Bukan, Oh, bukan. Itu ibadah Rumah keluarga. biasa. Ya. Oh, ibadah kebaktian rumah. Iya, kayak gitu-gitu. Kenalkan dulu. Prinsipnya nggak usah digiring ke gereja. Yang penting tanamkan sesuatu di sini dulu. Supaya kalau nanti mereka ke gereja bilangnya kemauan sendiri gitu ya. Oke. Itu trik. Baru ketahuan ya. Ya, itu trik berarti. Oke, paham. Ini titit itu. Ya. Iya. Nggak apa-apa kalau ini mah Iya. masalah umum ya. Iya. Karena kan selain mungkin gerejanya Roland dulu, juga ada yang dianggap Kristen, tetapi sama Roland mungkin dulu bukan dianggap Kristen, yaitu seksi Yehova. Oh iya, beda. Ya kan? Beda Mereka banget. juga door to door kan? Iya, tapi beda lagi sih. Ya, triknya mereka mungkin sedikit berbeda Iya. gitu ya. Oke. Lebih kasar kalau saya bilang. Lebih kasar. Saya dulu 3 bulan. Ngaku deh. Aduh, sakit. Padahal saya dulu udah di KPPS. Oh iya? Jadi kan saya Kristen Protestan. Didatengin saksi Yehova 3 bulan belajar di rumah. Kurang kerjaan mana? Itu gimana gitu ya. Ya udahlah gitu. Ibaratnya maaf kata. Sudah bener, salah, parah nih salah. Jadi
datang ke rumah, kenalan, Iya. masuk ke dalam kehidupan mereka. Heeh. Habis itu ajak datang ke rumah. Setelah itu jadi Iya. menjadi sahabat gitu lah ya. Iya, ibaratnya nih, kita kasih makan dulu. Jadi semakin mereka interest dengan kita. Ada apa-apa sedikit, Pak boleh dong datang dong, ayo dong datang. Kita kasih makan. Kita nggak nyanyi-nyanyi enggak. Pak boleh nggak kita berdoa? Asik. Ini doain aja dulu Iya, kan. iya, Doain, tapi menurut agama saya boleh nggak? Oh ya silakan Pak. Oh, oke. Doain lama-lama. Pak boleh dong, saya diajari berdoanya gimana. Oh, oke. Tapi Bapak harus terima Yesus loh Pak, gitu. Ya kayak gitulah. Ya, Tahu ya, sendiri kan gimana, maksud saya sebutin lagi. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Ya, ini lebih apa ya? Lebih real gitu ya ceritanya ya, maksudnya ya. Jelas-jelas gitu, walaupun kelihatannya mungkin triknya sederhana, tapi kemungkinan Lebih besarnya diterima, masuk. iya. Iya. Kemungkinan besarnya diterima oleh si yang terima penginjilan ini soft gitu ya. Iya. Jadi, Kebetulan dulu tuh orang-orang itu kan orang karyawan-karyawan sawit kan, tahu sendiri kehidupannya kan minim semua. yang di Kalimantan. Tinggal di barak-barak jauh dari nih ada sembako dulu. Oke. Daripada kamu nanti ke Terus, kota jauh. nah, terus akhirnya, misalnya mereka sudah menerima Yesus gitu di rumah gitu ya misalnya, baru mereka gereja gitu. Iya. Saya paling nunjukin gereja itu di sana, gereja ada di sana, gereja ada di sana, kayak gitu aja. Tapi misionarisnya sendiri udah janjian sama gereja itu belum? Saya cuman gini, saya paling ngasih tahu Pak ini nanti akan ada jemaat baru. Saya bilang tolong disambut diterima sebagai keluarga. Oh gitu aja. gitu. Terus dari gereja itu ada tanda kasih gitu ke misionaris? Oh, enggak. Nggak ada. Oh berarti misionaris yang bermodal nih berarti kalau gitu. Loh ya? iya kan saya bilang, saya bikin usaha sendiri. Cari duit buat penginjilan sampai orang masuk gereja. Iya, Itu dulunya tujuannya apa dulunya? Kekekalan lo dulu. Cie, kekekalan. Kalau sekarang kan gitu beda kan. Dulunya berpikirnya begitu. Berarti sekarang saya boleh gini dong, cie gitu ya. Oh. Aduh sakit. Jangan ketawa dong mukanya. Yuk, nah jadi alhamdulillah ya. Ini walaupun sebentar tapi ceritanya ini sangat berarti loh nih saya. Insya Allah lain kali tambung lagi. Nah, jadi nanti insya Allah kalau kita ketemu lagi insya Allah ya. Part 2. Part 2. Siap. Mantep ya. Mantan misionaris masih muda lagi. Sekarang umur berapa? Baru 45. Baru 4. Ah? Serius? Ya Allah nggak percaya. 45. Hah, masa sih? 78 saya. Tampangnya mah 35 loh bener. Astagfirullah. Serius bener, tampang 35 loh bukan. 45 Alhamdulillah ya bener. 45 gak nyangka ya mukanya begini ya. Awet tua kalau begitu berarti. Saya menolak tua. Ya. Alhamdulillah. Ya kita mau pamit dulu nih, Lolan Siap. ya. Siap, Terima kasih banyak Sama-sama. ceritanya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ini. Nah, kita sekarang mau ke desa binaan dari Mualaf Center Yogyakarta. Lokasinya di Gunung Kidul, desa apa, Mas? Nah, itu ada berapa kakak yang mau kita Syahadat. yang sudah dibina? Bukan, yang sudah dibina oleh Mualaf Center Yogyakarta ada berapa kakak itu? 17 desa. Masya 17 desa. Berapa ribu? Kira-kira Masya Allah, satu desa berapa kakak itu? satu desa bisa ada 800 orang, 500. 17 desa kali 800. Hitung sendiri Masya ya. Allah, hitung sendiri ya. Tapi bisa juga semuanya. Oke, sebagian ya. Berarti Wah, nggak gantian sakit gitu. saya ikut nih asli. Nggak sakit saya ikut. Bener. Izin aja men dokter udah besok pulang ikut. Dia izinnya Sabtu tadi udah ngerengek-rengek besok ada acara. Ini udah bisa ketawa. Iya. Berarti udah boleh pulang dong. Ya. Belum dicabut. Senin, cabutnya Senin. Selasa. Awal. Sabtu. Oh Sabtu, lusa. Ya, besok izin Sabtu balik lagi. Maunya juga gitu. Anak kebetulan juga. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Siap. Besok insya Allah saya sama Mas Amru ke sana. Siap. Saya juga pengen lihat nih desa binaan. Mualaf semua tuh Mas. Oh, bukan. Campur. Desa rawat pendangkalan akidah nih dulu. Oh, dulu yang jadi targetnya dia nih dulu nih. Aduh, saya lagi kena. Makanya harus rajin-rajin balik ya. Iya, Ya, bener. harus rajin balik ya. Iya tuh. Ya lain kali insya Allah lah. Ya, Siap. mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Amin. Nanti apa supaya kita bisa berbuat sesuatu lah buat agama kita ya. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Nanti insya Allah kita bertemu lagi. Siap berjuang, Insya Allah ya. kita bisa dakwah bareng. Amin, insya Allah.
Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini paling tidak ada manfaat dan inspirasi buat kita semua. Amin. Dan yang paling penting membuat akidah kita makin kuat, makin terbentengi ya. Amin. Kalau gitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan keluar lah dari sini. Siap. Sabtu insya Allah Kan keluar. nggak enak.